Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar dimanapun Anda semuanya berada. Senang sekali di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang diampuh oleh guru kita Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizullah Ta'ala. Beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pada kesempatan kali ini beliau telah hadir di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Barakallah. Masya Allah. Siap Ustadz ya selama 1 jam ke depan? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Taib. Nah, pemirsa dan juga pendengar, alhamdulillah sekali lagi Ustadz juga dalam keadaan sehat. Tentunya kita persilahkan untuk Anda yang memiliki permasalahan berkaitan dengan agama dan juga Anda belum tahu solusinya, silakan bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz di nomor telepon 0331544687 atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan via chat ya di akun website kami www.dewanfatwa.com. Taib, pada kesempatan kali ini juga kita telah tergabung untuk menyiarkan program kita bersama rekan radio yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Kita sapa diantaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Mas FM Seragen. Selamat bergabung. Barakallahu fikum. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi, pemirsa dan juga pendengar, kita akan simak satu nasihat pembuka oleh pemateri kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizullah Ta'ala. Fadal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pemirsa Fatwa TV, pendengar Radio Sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada umur, ilmu, harta dan juga usaha kita kapan dan dimanapun kita berada. Kita semua menyadari bahwa anak yang soleh merupakan anugerah dari Allah. Mereka yang paling tahu tentang hak orang tua, baik ketika orang tua masih ada, apalagi ketika orang tua sudah mendahului mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di antara istri dan anak-anak kami sebagai orang-orang yang dapat memberikan penyejuk mata. Dan penyejuk mata itu kunci dan juga hakikatnya ada pada yang kita sampaikan sebelumnya. Kesolehan akhlak, agama dan perilaku mereka. Itu yang betul-betul akan dapat memberikan kesejukan penglihatan. Adapun selainnya itu hanya pelengkap. Apabila agama tidak kita tanamkan, maka bukan hanya tujuan utama tercapai, bahkan bisa jadi kalang kabut. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan, la wallah, la syai'un aqarra ala ainil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillah. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih bisa menyejukkan pandangan seseorang daripada mereka melihat anak, cucu, saudara atau kawan dekat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir ulama yang lain seperti Ibnu Juraij rahimahullah,
Beliau juga mengatakan maksud dari qurrata ain atau qurrata a'yun, penyejuk pandangan, adalah ya'budunaka fayuhsinuna ibadataka, agar istri dan anak-anak itu dapat beribadah dan menunaikan ibadah itu sebaik-baiknya. Ya. Maka ini menjadi tanggung jawab. Kalau seandainya kita sudah menyadari ini merupakan cita-cita kita, maka ini menjadi tanggung jawab pula yang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah menanamkan mereka sejak dini terhadap ibadah. Bukan hanya memilihkan sekolah, guru, kursus, dan juga tempat-tempat aktivitas dunia lainnya. Akan tetapi ibadah harus kita perhatikan. Bagaimana salat mereka, membaca Al-Quran mereka bagaimana. Kita tahu hadis Nabi SAW sering kita dengar. Rasulullah SAW menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat, falahu hasanah, wal ashru wal hasanatu bi asyri amsalha." Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Dan kita tahu hadis Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan seorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Kita bayangkan ketika seorang anak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya dalam satu hari sampai 17 rakaat. 17 rakaat, di setiap rakaat itu membaca Al-Fatihah. Kita bayangkan bagaimana besarnya pahala orang yang mengajarkan Al-Fatihah. Maka kata Syekh Abdul Razak, sangat disayangkan ketika orang tua tidak tergerak sama sekali untuk mengajarkan anaknya mengajari baca Al-Quran. Ya. Kalau seandainya sebagian orang tua memang memiliki kekurangan, menyadari kekurang pahamannya dalam agama, lalu dia menugaskan orang untuk mengajari anaknya, maka tidak apa-apa. Semoga Allah Azza wa Jalla tuliskan itu sebagai usaha untuk mendidik anak. Akan tetapi bukan berarti setelah itu dia tidak tahu sama sekali perkembangan ibadah anaknya. Apakah sudah sholat belum? Kemudian bacaan Al-Qur'annya sampai seberapa? Ya, dan ini merupakan realita yang banyak di kalangan kaum muslimin dan perlu dibenahi. Seperti contohnya, mereka melihat ketika anak melakukan kesalahan dan kesalahan itu bertentangan dengan adat istiadat, maka mereka akan tegas dan kerasi anaknya. Akan tapi sangat memprihatinkan, ketika mereka memperhatikan anak melanggar aturan syariat, mereka biasa saja. Ya, contoh yang kecil seperti ketika melihat anak makan dengan tangan kiri, seolah-olah remeh. Orang jarang perhatikan itu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan orang yang makan dengan tangan kiri seperti setan. Ya. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna asy-syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian makan, maka makan dengan tangan kanan. Mau minum dengan tangan kanan, karena syaitan biasanya mereka akan makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. Termasuk di antaranya adalah tidak perhatian dalam pergaulan. Bukan pergaulan artinya menjadi kuper, ketus, tidak bergaul dan sebagainya. Akan tetapi kita tahu bahwa keluarga ada yang sifatnya dekat, ada yang jauh. Ada yang mahram, ada yang tidak mahram. Maka tentu berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan ketika mereka tidak mahram. Tidak sebebas dengan orang-orang yang satu mahram. Boleh bersalaman, bercanda, safar bersama dan sebagainya. Tidak sama dengan orang yang tidak mahram. Ya, maka ini menjadi perhatian untuk orang-orang tua. Kalau seandainya betul kita ingin mereka menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang bisa berbakti, menguntungkan orang tuanya ketika mereka masih hidup dan sudah meninggal, maka tanggung jawab kita adalah mengarahkan mereka untuk memahami agama dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang yang saleh, kemudian mengarahkan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang saleh. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Atas satu nasihat pembuka, dan sekali lagi ini semoga mendatangkan kebermanfaatan dan ilmu bagi antum semuanya, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV. Taib, sambil menantikan penelpon yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami informasikan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung
mohon terlebih dahulu untuk mengecilkan volume televisi dan juga volume radio Anda. Sekali lagi silahkan di 0331 544 6087. Tapi Ustadz, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Yang pertama Ustadz dari Saudari Widya di DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan Allah Ta'ala. Amin. Ustadz, insya Allah saya akan segera melahirkan dan insya Allah jika anak kami laki-laki, ayahnya akan memberikan nama Khalif Ghor Muhammad. Kami berdua awal mengenai bahasa Arab Ustadz. Mohon petunjuknya apakah nama anak kami sudah sesuai dengan harapan kami yang kelak ia tumbuh menjadi seorang pemimpin yang tangguh, kuat dan juga pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini masalah memberi anak dengan nama yang baik agar anak kita pun kedepannya menjadi orang yang dapat memberikan kebahagiaan untuk orang tua. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama menjadi hak anak yang harus ditunaikan orang tua, yaitu yang pertama sebelum mereka mendidik adalah memberi nama yang baik. Nah, dan sebagaimana cita-cita yang tulus dari kedua orang tua, semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan permohonan dan cita-cita mereka berdua, menjadikan keluarga yang penuh ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam memberikan nama, kita perlu perhatikan bahwa yang paling bagus adalah nama yang dianjurkan. Nama yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama yang paling buruk adalah nama yang memang ditahzir, diperingatkan oleh para ulama. Nah, seperti nama yang sama dengan syaitan, nama dengan musuh Allah, atau nama yang berisi penghambaan kepada selain Allah. Contoh misalkan Abdul Husain, ya, hambanya Husain. Kemudian ada Abdul Nabi, hambanya Nabi, ini tidak boleh. Ya. Nah, ini merupakan nama yang tidak dianjurkan. Dan bahasa Arab itu bagus sekali karena justru dengan bahasa Arab kita mengetahui makna yang dalam. Nah, kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, beliau mengatakan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling bagus yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka kalau seandainya kita ingin memiliki anak yang sesuai dengan harapan dan cita-cita kita, akan menjadi orang yang siap mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti hadis ini. Pertama, kita ingin menerapkan sunnah pada anak kita. Ya. Kita terapkan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam merayakan kebahagiaan punya anak. Akikahnya pada hari ke-7 kita sembelihkan, kita potong rambutnya, kita beri nama yang baik. Kemudian kita tidak mengikuti kebiasaan yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih nama yang baik juga. Rasulullah SAW mengatakan bahwa nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman karena ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang juga bagus, akan tetapi di bawah level Abdullah Abdurrahman adalah semua nama penghambaan yang dinisbatkan kepada selain dua lafaz Allah dan Ar-Rahman. Jadi bisa Abdul Malik, kemudian Abdul Qawi, Abdul Ali, ya, Abdul Nasir dan segala macam. Selama nama itu disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mana ini bagus. Kemudian di antara nama yang dianjurkan juga adalah nama orang-orang saleh. Ya, sehingga kita bisa mencontoh kebiasaan solehnya orang-orang itu, diharapkan seperti itu. Dan nama orang soleh biasanya akan disebutkan karena kesolehan mereka dan namanya juga bagus. Nama-nama sahabat adalah nama yang dianjurkan. Ketika orang memiliki kecemburuan, kecintaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu nama Umar bin Khattab, nama Abdullah adalah nama Abu Bakar, orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Amr kalau tidak salah, atau Amr bin Al-As, man ahabbun nasi ilaik? Qala Aisyah. Minar rijal? Qala abuha. Nah, siapa orang yang paling kau sukai? Aisyah, kata Rasulullah SAW. Tapi dari laki-laki berarti bapaknya, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling disukai dan namanya adalah Abdullah. Ya. Mau dikasih nama Umar, orang yang ditakuti syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma salakta fajjan
wa salaka syaitanu fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik, atau kama qala sallallahu dalam Sahih Muslim disebutkan, kamu Umar bin Khattab, kamu lewat di jalan, kemudian di jalan itu ada syaitan akan cari jalan lain. Ya. Jadi tidak perlu khawatir akan takut kepada setan, karena setan aja takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ingin meneladani kekuatan, keberanian, kedalaman ilmu dan keikhlasan Umar bin Khattab. Itu namakan Umar bin Khattab. Ya. Biar takut itu orang-orang yang menjadi musuh Islam. Ya. Nah, kemudian ada poin yang penting. Ini disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa dulu kaum muslimin tidak terbiasa memiliki nama rangkap. Ya. Kalau seandainya ada nama rangkap, biasanya rangkapnya adalah idhafah kepada Allah, disandarkan kepada Allah, seperti Abdullah, Abdun dan Allah. Itu namanya rangkap yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kepada Allah. Akan tetapi nama yang panjang itu bukan menjadi kebiasaan orang-orang Arab dan kaum muslimin dulu. Mereka hanya memiliki nama yang singkat. Kalau seandainya mereka akan memberi nama yang panjang, maka nama orang tuanya ditaruh di belakangnya, sehingga seseorang akan dikenali dengan nama orang tuanya juga. Ini bagus. Ya. Tidak apa-apa seorang bangga dengan orang tuanya, itu merupakan hal yang wajar. Ya. Ud'uuhum li'abaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, panggil mereka dengan nama orang tuanya, tidak apa-apa. Ya. Anaknya fulan, ya, ketahui. Tapi kalau orang namanya sudah panjang, belum lagi nama bapaknya panjang lagi, orang ribet untuk menghafal nama dua orang saja. Ya. Dan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah boleh menyebutkan bahwa di antara sebab kenapa menyebar nama-nama rangkap di tengah kaum muslimin, karena adanya penjajahan. Ketika orang-orang kafir mereka memiliki kebiasaan melakukan hubungan antara suami istri tapi di luar nikah, sehingga muncullah anak-anak yang tidak dikatakan sebagai anak yang secara nasab bersih. Akhirnya mereka ingin mengkaburkan nasab itu, maka mereka paksakan nama dirangkap-rangkap, dan itu mereka juga paksakan kepada orang Islam agar nasab itu terkaburkan. Ya. Orang yang dilahirkan dari kebiasaan perzinaan tidak akan terlihat karena nama bapaknya sudah terbiasa tidak disebutkan, karena nama dia sendiri sudah panjang. Dan ini terjadi di tengah negara-negara sebagian kaum muslimin. Betul-betul nama Islam itu dianehkan, kemudian mereka dipaksa untuk memberi nama-nama yang susah disebutkan, diucapkan. Saya pernah punya kawan dari seorang Jazair. Dia katakan memang kita ketika masih kecil dipaksa untuk dinamakan dengan nama-nama yang susah disebutkan. Dan dia ketika disebutkan namanya, orang kesulitan. Ya, kalau seandainya anak sebutkan namanya tidak etis, akan tetapi dia setiap dipanggil nama absennya, maka para masyayikh dan guru-guru agak susah. Dia mengatakan, ini ya Syekh, di antara salah satu efek dari penjajahan. Susah kita memberi nama yang bagus. Nama dia sudah bagus, akan tapi nama keluarganya di depan, karena mereka orang Jazair biasanya nama di depannya dikasih nama keluarga, nama keluarganya susah sekali disebutkan. Sampai setiap ada syekh yang mengabsen, dia harus membenarkan, oh gini cara bacanya syekh itu. Nah, dia katakan seperti itu. Maka untuk orang Islam yang muda memiliki kebebasan, kasih nama yang baik. Ya, kasih nama yang baik. Dan tidak harus anak kita menjadi seorang pejabat pemimpin, akan tetapi jadikan seorang anak yang soleh, yang siap untuk mempertahankan sunnah Nabi SAW, maka cukup itu menjadi kebanggaan dan akan menguntungkan kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, misalnya sudah terlanjur Ustaz karena memberikan nama yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam, dan karena dulu ketidaktahuan orang tuanya Ustaz. Yeah. Dan sekarang sudah tumbuh dewasa, apakah baiknya merubah nama tersebut atau bagaimana Ustaz? Wallahu alam, kalau memang seandainya merubah nama itu susah. Ya, kalau seandainya tidak susah tidak apa-apa, karena Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat merubah beberapa nama sahabatnya yang memang tidak pantas. Ya, tidak pantas. Maka Rasulullah SAW merubah nama para sahabat. Seperti ada orang yang namanya Usur atau gitu diganti dengan Suhail dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ana lupa. Contoh-contoh nama itu diantaranya adalah Abu siapa begitu. Abdul Hakam diganti oleh Rasulullah SAW. Siapa nama anak-anakmu? Ada Syuraih, ada siapa? Maka anta Abu Syuraih gitu. Sudah salah. Akan tetapi jika seandainya merubah makna atau merubah nama
selama nama itu memang tidak mengandung kesyirikan dan merubah makna itu susah, insya Allah tidak apa-apa. Kalau memang dia ingin lebih dikenal dengan yang Islami, pakai kunyah saja. Abu Fulan, Abu Fulana seperti itu. Allah Ta'ala. Baik. Kita masih undang Anda pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV yang ingin bergabung, silahkan di jalur telepon 0331 544 6087. Baik, kita sudah tersambung Ustaz dengan salah seorang penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Bapak Hermani di Jakarta. Baik, ya. Baik, Pak Hermani silakan pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang kalau sholat Jumat ini, Ustadz. Jadi ada 3 pertanyaan tapi pendek-pendek. Jadi waktu sholat Jumat, takbir pertama ini panjang Ustadz ucapannya. Allah, panjang sekali. Nah itu apa diperbolehkan atau enggak, dan seharusnya yang bagaimana? Itu pertama. Kedua, membaca Al-Quran itu apa betul ada adabnya? Karena ada salah satu ustadz yang memberikan ceramah bahwa kalau membaca Al-Quran itu ada adab-adabnya. Jadi adabnya misalnya harus berwudu, harus duduk dengan baik, lalu harus menghadap kiblat. Apa memang demikian yang harus dilakukan? Ketiganya Ustadz, itu menginfakkan harta haram di masjid itu hukumnya bagaimana? Baik. Terima kasih. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hermani di Jakarta. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz ada 3 pertanyaan singkat tapi kayaknya jawabannya tidak singkat ini Ustaz ya. Masya Allah. Kita singkat juga tidak apa-apa. Baik Ustaz, fadhal Ustaz. Barakallahu fiik ya Pak Hermani. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah antum. Yang pertama, ketika panjang takbir imam Allahu Akbar, wallahu alam, sepengetahuan ana, dan ana siap merujuk kalau seandainya pendapat ana salah. Sepengetahuan ana, kalau seandainya tidak merubah makna dari ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala tidak apa-apa panjang seperti itu. Akan tetapi kalau yang panjang hamzahnya, maka ini yang bermasalah. Allah ya, seperti itu bisa merubah makna, karena dalam bacaan Al-Quran ketika A-nya panjang itu dipahami dengan ada 2 hamzah, yang satu istifham atau pertanyaan, jadi Allahu Akbar, apakah Allah besar? Tapi kalau seandainya yang panjang adalah lamnya tidak apa-apa, Allahu Akbar tidak apa-apa, insya Allah seperti itu. Yang kedua adalah ada membaca Al-Quran. Iya betul, ada membaca Al-Quran, jangan kena Al-Quran, hadis pun demikian ya. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban untuk menunaikan adab-adab itu. Akan tetapi sudah semestinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang keagungan Al-Qur'an, keagungan beribadah, tentunya dia perlu menjaga adab dan sopan santun dalam membaca kalamullah azza wajalla. Kalau hadis Nabi SAW, Imam Malik seperti dinukil dalam riwayat yang banyak, beliau sampai berwudu akan membaca hadis, menyisir jenggotnya, kemudian duduk dengan tenang. Kemudian beliau ditanya, beliau katakan ini adalah usaha ana untuk mengagungkan hadis Nabi SAW, maka membaca Al-Quran demikian. Memang ada hadis yang menunjukkan tentang anjuran membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya. Akan tetapi hadis yang khusus seperti itu, wallahu alam yang sahih, ana belum tahu. Bahkan ada hadis yang sahih Rasulullah SAW membaca surat An-Najm, wa sajada ba'ahu al-muslimuna wal musyrikun. Rasulullah SAW pernah membaca surat An-Najm dan ada sujud sajdahnya di situ. Karena Rasulullah SAW sujud pada saat membaca surat An-Najm, maka orang-orang yang di sekitar beliau ikut terarah untuk sujud karena mereka terlena menikmati sekali bacaan Rasul SAW, sehingga orang-orang Muslim dan non Muslim waktu itu yang mendengarkan turut sujud bersama Nabi SAW. Pada saat itu kaum Muslimin tidak semuanya dalam keadaan wudu. Bahkan dalam riwayat Bukhari disebutkan ada yang sujud tanpa dalam keadaan berwudu.
Nah, ini menunjukkan bahwa ketika membaca Al-Quran, mereka sampai sujud pun, mereka dalam keadaan tidak punya wudhu, tidak apa-apa. Nah, akan tetapi jelas orang yang berwudhu ketika akan membaca Al-Quran lebih afdal dan lebih utama, seperti itu. Dan antum bisa membaca, ada buku khusus dalam masalah adab-adab baca Al-Quran seperti yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, Tibyan, penjelasan tentang adabnya orang yang membawa Al-Quran. Ya, di antaranya seorang menghadap kiblat, kemudian duduk dengan tenang, tidak sambil berdiri atau dalam keadaan tidak siap. Kemudian juga seorang tidak meletakkan Al-Quran di bawah barang-barang lain. Ini disebutkan oleh para ulama. Sekalipun terkadang hal itu tidak disesuaikan dengan atau tidak dilandasi dengan hadis yang betul-betul tegas dalam hal itu, akan tetapi ini menjadi pengagungan yang mereka berikan kepada Al-Quran, seperti itu. Bahkan sebagian mereka kembali membaca ta'awudz ketika di tengah-tengah membaca Al-Quran mereka putus dengan berbincang dengan orang lain, lalu mereka akan melanjutkan baca Al-Quran, mereka membaca isti'adzah lagi. Nah, ini memang ada adab-adabnya dan tidak pantas ketika ada orang yang mengatakan tidak ada dalilnya, sudah saya tidak mau seperti itu, saya mau ngaji sambil apa aja terserah ana, kayak gitu. Nah, ini bukan kebiasaan para ulama. Mereka terbiasa menghormati dan memiliki kedisiplinan khusus dalam memperlakukan Al-Quran, baik bacaan, hafalan, mempelajari maknanya dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga, infak barang yang haram di masjid. Kalau seandainya digunakan untuk fasilitas luar masjid seperti pagar, toilet atau halaman dan sebagainya, insyaallah wallahu alam tidak apa-apa. Akan tetapi jika seandainya dipakai untuk bagian dalam masjid, wallahu alam ini tidak dianjurkan. Wallahu taala alam. Tempat wudhu itu apa termasuk bagian luar? masjid, Bagian luar masjid, ya. Toilet termasuk ya, toilet, tempat wudhu, halaman, pagar dan sebagainya, insyaallah itu bisa kalau seandainya dijadikan tempat untuk mengeluarkan mungkin harta-harta yang ada ribanya atau dulu pernah ada yang tidak jelas dan sebagainya. Yang penting orang yang memiliki ingin membersihkan diri, maka diberikan kepada yang seperti itu. Kalau seandainya akan diberikan kepada fakir miskin pun tidak masalah, akan tapi bukan dinilai sedekah. Tidak dinilai dengan niat sedekah, akan tapi untuk membersihkan dari hartanya. Wallahu taala. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Hermani di Jakarta. Baik, kembali kita tersambung bersama penelpon berikutnya masih dari kawasan Jakarta. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yayu. Barakallahu fikun. Ibu Yayu di Jakarta. Silakan Ibu Yayu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertanya langsung dengan Ustadz Aya. Barakallahu fiikum. Ustadz, ini saya teringat dan sering teringat dengan hadis Rasulullah kalau nggak salah, bahwa janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, dari hadis ini Ustadz, sehingga saya itu kok sampai paranoid ya Ustadz. Saya misalnya lagi jalan gitu, saya lihat gereja saya takut, lihat tanda salib saya takut. Pokoknya takut gitu, was-was seperti itu Ustadz. Itu kira-kira gimana Ustadz ya cara menghilangkan ketakutan yang sudah seperti itu ya Ustadz? Maksudnya Ibu ini takut ketika menghampiri area yang ada kemungkaran seperti itu Ibu? Ya, jadi misalnya kita lagi jalan nih, lewat di depan gereja, saya langsung balikan muka gitu. Saya nggak mau lihat gitu loh. Baik. Itu saja Ibu Yayu pertanyaannya? Ya, baik itu aja. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu bukan hadis ya. Itu bukan hadis, akan tapi itu Al-Qur'an. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan masalah takut dengan hal yang disebutkan, kita lihat bahwa para ulama mengatakan takut itu bermacam-macam. Ada takut yang memiliki sifat penghambaan kepada Allah. Maka takut yang seperti itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ada takut yang manusiawi. Manusiawi seperti takut kepada
tempat yang gelap, takut kepada binatang buas, takut akan dicelakai oleh orang-orang yang jahat dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal bagaimana rasa takut itu memberikan dampak kepada sikap kita. Kalau seandainya takutnya kemudian membuat kita lebih dekat kepada Allah, tidak apa-apa. Karena kita takut kesyirikan, akhirnya kita berusaha istighfar, bertaubat, mengajarkan kepada anak-anak dan keluarga tauhid. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan, karena memang kesyirikan itu merajalela, ya, dan akan terjadi sampai hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yalhaq hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian kaum umatku ini akan bergabung dengan orang musyrik, mengikuti kebiasaan mereka, dan sebagian umat ini akan menyembah berhala. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala, maka salah seorang ulama tabi'in bernama Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, wa man ya'manu ba'da Ibrahim, siapa yang bisa merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim saja takut dengan kesyirikan. Maka seandainya rasa takut itu dapat memicu kita semakin menjaga kemurnian agama kita, maka itu bagus sekali. Maka bagus sekali semakin beribadah kepada Allah. Tapi kalau sekedar takut dengan sesuatu yang menunjukkan itu dan membuat kita tidak tenang, maka Allah alam itu juga tidak ada dasarnya. Karena orang-orang muslimin juga mereka berhadapan dengan orang kafir ketika berjihad. Nah, ketika mereka datang ke negeri-negeri yang belum dijamah oleh dakwah kaum muslimin, mereka awal datang juga melihat ada yang Anda lihat tadi. Ya. Bahkan sampai sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ketika mereka di Habasyah ada patung-patung, ada pemandangan-pemandangan di gereja. Dan mereka tidak kemudian setelah beriman kepada Allah, mendampingi Rasulullah SAW, kemudian mereka menjadi orang yang fobi dan trauma dengan pemandangan-pemandangan sekitar. Akan tetapi, jika seandainya memang itu menjadi motivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, istighfar, taubat, maka itu bagus sekali insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Yayu di Jakarta. Tapi Ustadz, ada penelpon ketiga, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum Ibu Rosmini di Pacitan. Iya. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bu Rosmini. Ya, ahlan. Ini melanjutkan pertanyaan saya yang lalu, Ustaz, yang hubungannya dengan merawat makam. Kalau sudah terlanjur, sudah dikasih saya sendiri kurang tahu namanya yang pas apa, itu apa ada pengaruhnya kepada mayit, apa dosa terhadap keluarga yang masih hidup, itu yang pertama. Mohon maaf Ibu, bisa diulang, terlanjur apa tadi? Terlanjur dikasih itu loh, apa namanya maisan, apa itu saya sendiri kurang pas namanya itu apa? Nisan Ibu maksudnya, batu nisan. Nisan? Naam, batu nisan Ibu ya, sudah dibangun seperti itu kuburannya. Itu dikasih yang beli dari toko-toko itu loh. Oke, baik Ibu. Itu sudah terlanjur dikasih seperti itu. Kalau suami saya memang belum. Itu apa dampaknya bisa menjadikan mayat itu tersiksa, apa juga menjadikan keluarga itu yang berdosa? Yang pertama, kalau sudah terlanjur, terus tidak mungkin kalau dibongkar keluarga pasti ada yang tidak setuju. Terus yang kedua, ini juga ada kelanjutannya dengan pertanyaan yang lalu itu. Ada yang tanya, kalau sholat itu loh membaca 100 ayat itu loh Ustaz, itu sholatnya witir kan 3 rakaat. Apa termasuk 3 rakaat itu termasuk membaca surat yang pertama kan Sabih Hisma, terus Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau surat terakhir itu Qul huwallah sampai Anas, apa cuma Qul huwallah aja Ustaz? Jadi ketiga-tiganya yang terakhir itu dibaca semua apa cuma 1 ayat? Itu termasuk hitungan 100 ayat apa tidak Ustaz?
Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan untuk Ibu Rosmini di Pacitan. Iya, Ibu Rusmini, yang pertama adalah masalah menyikapi kuburan. Ya, Rasulullah SAW melarang seseorang untuk meninggikan atau membangun kuburan, terutama dengan jas. Ya, jas itu artinya semen, ya, atau bangunan, sehingga kuburan itu ditinggikan seolah-olah betul-betul diistimewakan, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan ketika sudah ada yang seperti itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk diratakan. Nah, para ulama mengatakan bahwa meratakan dan menunjukkan bahwa kuburan itu bukan jalan biasa, akan tapi ditunjukkan agar tidak seperti tempat yang seperti biasanya, agar tidak terinjak, agar tidak diduduki dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Akan tapi kalau membangun tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali ini memberikan wasiat kepada orang yang beliau utus sebagai pasukan perang. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ala ab'atsuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau enggak aku utus kamu dengan wasiat yang pernah dijadikan bekal untukku ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Alla tada' suratan illa tamastaha wa alla tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Engkau melihat gambar maka engkau hilangkan. Engkau melihat kuburan yang tinggi engkau ratakan. Seperti itu. Nah, tentunya ini perlu cara yang bijak. Bukan tiba-tiba saja kemudian membongkar kuburan, dan kita tidak katakan tidak dibongkar, akan tetapi dirapihkan sesuai dengan standar rapihnya syariat. Kalau seandainya memang ada kuburan yang terkena hujan sehingga hujan itu membuat tanah menjadi lubang, seperti saya pernah lihat dan sering sekali kayak kuburan-kuburan di Arab, karena memang mereka di tanah yang kering, kemudian cara mengubur mereka adalah dengan ditabur dengan debu atau tanahnya itu mereka taburkan saja. Kalau orang Indonesia kan bukan ditabur, akan tapi diinjak seperti itu. Mereka tidak, mereka ditabur saja seperti itu. Nah, ketika hujan terjadi kerusakan banyak di kuburan, taib akan diperbaiki, tidak apa-apa diperbaiki, ya. Akan tapi perbaikan itu tidak membuat kuburan menjadi sesuatu yang melanggar. Apakah akan berefek pada disiksanya orang yang dikubur? Wallahu alam, saya tidak tahu. Akan tetapi membuat dosa orang yang ditinggalkan, wallahu alam, yang jelas ini pelanggaran dalam syariat. Enggak, kalau seandainya kita sudah tahu dan kita bisa merubah, maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang banyak, dan dipahamkan keluarga-keluarga yang ada di sekitar bahwa kita mengharapkan kebaikan untuk keluarga, termasuk orang yang sudah meninggal. Maka kuburan ini kita ingin samakan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memang tidak ada apa-apanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang dibangunkan tembok, itu bukan di atas kuburannya, akan tapi di sekitarnya dibikinkan tembok seperti itu. Dan para sahabat dikubur biasa saja. Mereka orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kuburan mereka tidak dibangun seperti Ka'bah, tidak dibangun seperti masjid, tidak ada keramik atau ada batunya seperti itu. Sehingga itu yang diharapkan akan lebih memberikan keuntungan baik ahli waris maupun orang yang meninggal seperti itu. Yang kedua, masalah membaca Al-Qur'an di malam hari, entah 10, 100 atau 1000 ayat yang sering kita bahas bersama Ibu Rusmini, ya, itu bisa masuk ke semua jumlah bilangan rakaat, entah rakaat tahajud, entah rakaat salat witir atau rakaat salat iftitah. Ya, kita pernah jawab sebelumnya, masuk dalam rakaat iftitah karena itu merupakan bagian dari salat malam, dan kita sudah sampaikan bahwa inti dari anjuran dalam hadis itu bukan jumlahnya, sudah betul-betul 10 ayat, sudah betul-betul 100 ayat atau 1000 ayat, akan tetapi inti penekanannya adalah agar kita memperbanyak bacaan Al-Quran di malam hari ketika kita sholat malam, dan itu menunjukkan bahwa kita betul-betul sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan karena apakah betul-betul ini sekarang lagi membaca sampai 950 ayat, belum sampai 1000, tambah lagi biar tidak berat, cari surat yang pendek-pendek ayatnya. Tidak, sudah seperti itu. Yang penting kita berusaha untuk membaca sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, seperti itu.
Taib, apakah ketika sholat witir kita baca al-a'la, al-kafirun, kemudian al-ikhlas aja, atau 3 ayat? Yang ana tahu secara yakin adalah surat al-ikhlas. Kalau yang al-falaq dan an-nas itu saya pernah dengar, tapi wallahu alam apakah riwayatnya sama sahihnya dengan yang surat al-ikhlas atau tidak, wallahu alam, saya masih lupa, wallahu alam. Baik Ustaz. Ustaz, mungkin ada sedikit yang berkaitan dengan makam Ustaz ya. Bagaimana untuk pemberian nama Ustaz untuk menandai bahwa ini makam fulan, ini makam fulan. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Kalau seandainya hanya memberikan nama untuk menjaga, ya, menjaga satu saat mungkin butuh dibersihkan atau pengen diziarah, itu tidak apa-apa insya Allah. Akan tapi kalau seandainya nama itu diagungkan, oh ini kuburan bapak saya yang merupakan apa gitu, sehingga ada perlakuan berbeda di kuburan itu, maka itu yang tidak boleh, wallahu a'lam. Tapi kalau sekedar memberikan nama, insya Allah tidak apa-apa selama memang tidak ada unsur yang tadi kita sebutkan merupakan pelanggaran. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk Ibu Rosmini di Pacitan. Taib, kita akan sapa kembali penelpon berikutnya yang sudah tersambung di line telepon 0331 544 6087. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ummu Ami di Sumatera Barat, betul? Ya, betul. Taib, silakan Ummu Ami pertanyaannya. Baik, gini Ustadz, saya pernah dibacakan hadis oleh seorang teman, dan hadis itu hadis riwayat Muslim nomor 2223. Katanya di sana dikatakan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular dan tiarah. Dan saya menyukai ucapan yang baik. Itu gimana maksudnya Ustaz? Apakah itu bertentangan dengan keadaan kita yang pandemi saat ini? Baik. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mami, mudah-mudahan kita bisa memahami semua ilmu agama dengan baik dan benar, dengan dijelaskan melalui fatwa maupun nasihat para ulama. Hadis itu bukan hanya dalam Sahih Muslim, akan tapi dalam Bukhari dan Muslim juga. Rasulullah SAW menyatakan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada keyakinan-keyakinan yang tidak baik seperti orang jahiliyah meyakini bulan Safar, tidak ada burung hantu, kemudian tidak ada la adwa wala tiyarah. Tiyarah adalah khurafat-khurafat, keyakinan nenek moyang yang biasa dimiliki oleh orang-orang kampung, entah kampung Arab maupun kampung tidak Arab, ya. Nah, artinya hadis ini menunjukkan bahwa memang tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Tapi kita perlu tahu, hadis ini di bagian belakangnya ada tambahannya, wa firra minal majdzumi kama tafirru minal asad. Rasulullah SAW mengatakan, dan kamu larilah dari orang yang terkena penyakit lepra sebagaimana kamu lari dari hewan serigala, nah, atau harimau. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi dalam hadis itu, akan tetapi Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa orang-orang Arab jahiliyah mereka meyakini ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Nah, Rasulullah SAW ingin jelaskan, tidak. Semua yang memberikan penyakit maupun kesembuhan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa memberikan penyakit menular dengan sendirinya. Akan tetapi kita dituntut untuk mengambil sebab, ya. Tidak boleh sembrono atau sembarangan bercampur dengan orang yang sudah jelas memiliki penyakit yang bisa menular. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kamu harus lari dari orang yang punya penyakit menular sebagaimana kamu lari dari hewan harimau. Nah, dan ada hadis lain yang sama riwayatnya dalam Sahih Muslim, la yuridu mumridun ala musih. Tidak boleh seorang yang memiliki onta yang sehat dikumpulkan dengan onta yang sakit. Nah, para ulama menjelaskan hadis-hadis ini sama, seolah-olah yang bisa dipahami dengan salah paham, kontradiksi, tidak. Akan tetapi dikhawatirkan ketika seorang terbiasa bebas meremehkan apa segala macam, sehingga dengan izin Allah ada penyakit yang bisa menular. Lalu mereka meyakini bahwa ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita pun tetap perlu
mengambil sebab untuk keselamatan dan kesehatan itu. Dan ini dijelaskan oleh At-Tahawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Mushkilul Athar. Ya, beliau sebutkan banyak dalil-dalil yang disangka oleh orang-orang kontradiksi akan tetapi tidak. Nah, ini diantaranya seperti itu. Sehingga ketika kita berada di tengah pandemi dan alhamdulillah kita bersyukur masa pandemi ini sudah mulai menunjukkan perbaikan. Dan kita sebagai hamba Allah bersyukur kepada Allah agar syukur ini bisa membuahkan nikmat yang lebih besar sehingga kondisi yang aman, sehat semakin menyebar di tengah-tengah negeri kita. Dan kita khawatir kalau kita mengingkari nikmat ini kita akan diuji oleh Allah dengan penyakit yang na'udzubillah kembali lagi. Dan di antara bukti atau cara kita menunjukkan kesyukuran adalah kita juga melakukan kehati-hatian. Ya, mengambil segala sebab dan usaha untuk mendapatkan kesembuhan sambil berdoa kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang benar, dengan arahan para ulama, dengan arahan para pejabat, penanggung jawab dan pemimpin kita agar kita bisa menjaga kesehatan diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Taib Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya untuk Ummu Ami di Sumatera Barat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikun. Taib, sambil menantikan penelpon berikutnya, kita akan baik ternyata tersambung dari hamba Allah di Lampung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ustaz, saya mau tanya, kalau saya sholat kan pakai baju lengannya panjang, terus di luar masih pakai mukena. Tapi yang baju lengan panjang itu dalam saya gulung-gulung tangannya gitu, nggak dipanjangkan. Ditekuk Ibu maksudnya ya? Iya, digulung sampai disikut gitu. Kan baju lengannya panjang yang dalam itu, jadi biar nggak gerah dilipat gitu, sampai sikut apa atas sikut. Bagaimana sholatnya? Apa enggak gitu? Tapi masih pakai mukena Ibu ya? Pakai mukena normal, atas bawah pakai gitu. Baik, itu saja pertanyaannya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Baik, seingat ana memang dalam mazhab Syafi'i kalau tidak salah semua anggota badan yang dimiliki wanita adalah aurat dalam sholat kecuali al-kaffan wal wajh, al-wajh wal kaffan ya, muka dan dua telapak tangan. Sehingga ketika seorang sudah menutupi itu semua, maka insya Allah sholatnya sah. Adapun tangan yang orang yang sholat hanya menggunakan baju lengan panjang, sehingga bagian atasnya terbuka. Wallahu alam, ini sholatnya kurang menurut madhab Syafi'i. Sedangkan untuk menurut madhab yang lain, ana juga kurang paham pastinya. Akan tetapi apakah sholatnya sah atau tidak, ini barangkali perlu dipelajari ulang ya, dipelajari ulang. Akan tapi yang jelas seandainya kita bisa menutup itu lebih aman ya. Artinya dalam masalah fikih terjadi banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang bahkan ketika kakinya tersingkap kemudian terlihat pun membolehkan mereka. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan sholat sampai pun di depan orang dan kita mengatakan bahwa muka adalah sesuatu yang harus dibuka, akan tapi ketika dalam keadaan sholat ada orang yang laki-laki yang bukan mahram lewat di depan ibu-ibu yang sedang sholat lalu dia tutupi mukanya, maka ini tidak apa-apa dan harus seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini yang paling aman untuk kita adalah kita ambil yang paling selamat ya. Kita berusaha untuk menghindari khilaf ya. Dan ini ditegaskan oleh para ulama, lebih baik menghindari khilaf. Maksudnya menghindari khilaf bagaimana? Sementara khilaf atau perbedaan pendapat sudah ada, kita cari pendapat yang hati-hati, yang tidak disalahkan oleh satu pun dari 4 madhab ini, seperti itu. Maka kalau seandainya kita sudah mengambil pendapat seperti itu, insya Allah aman biidznillah ta'ala, wallahu ta'ala alam. Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Lampung. Taib Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk ke www.dewanfatwa.com. Yang kedua Ustaz dari Abdul Karim di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah kategorinya seorang disebut safar
sehingga bisa mendapatkan keringanan dengan tidak berpuasa Ramadan sebagaimana yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-184. Apakah ditentukan jarak safarnya, misalnya minimal berapa kilometer safarnya? Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Jazakumullah khairan. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang yang pertama, apakah semua safar membolehkan seorang untuk mengambil keringanan di bulan Ramadan? Yang kedua, tentang jarak safar itu sendiri. Seperti yang Anda sebutkan tadi, masalah fikih tidak lepas dari pengambil kesimpulan dari para ulama dan bisa mereka berbeda pendapat. Nah, yang pertama adalah sebagian ulama mengatakan bahwa safar yang dibolehkan seorang untuk mengambil keringanan dari tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah safar yang dilakukan dalam ketaatan kepada Allah, kemudian dilakukan dalam hal yang mubah. Jadi safar itu para ulama menyebutkan ada 3 kategori. Yang pertama safar karena ketaatan, yang kedua safar karena hal yang mubah, yang ketiga adalah safar karena ada keharamannya. Ya, kalau yang pertama adalah seperti orang umroh. Ada seorang ingin mengadakan atau mengikuti pengajian, atau seorang ingin menghadiri nikahan dan sebagainya. Yang kedua adalah safar mubah, seperti orang ingin refreshing atau berobat atau mencari suatu kebutuhan dunia. Yang ketiga haram, seperti contohnya dia akan mengadakan transaksi haram, ya, transaksi riba dan segala macam. Baik. Nah, sebagian ulama mengatakan yang dibolehkan untuk mengambil rukhsah keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah yang 2 hal aja. Kalau safar dilakukan karena ketaatan dan karena hal yang mubah. Kalau haram tidak boleh, karena safarnya itu sendiri digunakan untuk bermaksiat. Bagaimana dia akan mengambil keringanan pada bulan suci Ramadan untuk tidak puasa. Tapi wallahu alam, karena memang dalilnya adalah umum untuk semua safar, maka bisa jadi orang yang melakukan perjalanan apapun dia boleh untuk tidak berpuasa. Yang kedua adalah menentukan berapa jarak yang bisa dikatakan bahwa itu adalah safar. Ini memang disebutkan oleh para ulama dengan perbedaan pendapat, dan memang tidak ada dalil secara tegas bahwa orang yang sedang melakukan perjalanan baru dikatakan musafir setelah dia menempuh jarak sekian. Akan tetapi para ulama mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang banyak, sehingga yang ana ingat dalam mazhab Hanabilah contohnya mereka mengambil kesimpulan safar itu dilakukan apabila sudah sampai 80 kilo atau sekitar 80 kilo. Nah, karena ada beberapa riwayat yang mengatakan dengan lafaz farsakh, dan farsakh itu berapa mil, 1 mil berapa kali kilo dan segala macam, dikira-kira segitu. Nah, ada sebagian ulama mengatakan kalau sudah melewati batas kampung, dan itu barangkali masih ada di zaman sekarang kalau negaranya luas seperti Arab Saudi, orang keluar dari Madinah untuk menuju ke kota lain. Nah, keluar dari Madinah sudah kanan kiri sudah menjadi padang pasir, keluar seperti bukan pemukiman lagi seperti di Madinahnya begitu. Nah, akan tetapi barangkali dhabit atau standar seperti ini tidak berlaku di negara kita. Ya, dari Jakarta mau ke Surabaya misalkan, ya sudah, dia pun mau masuk tol, kanan kiri masih rumah penduduk seperti itu, sehingga ukuran seperti itu masih susah. Nah, ada pendapat yang mengatakan apa yang diyakini kaum muslimin bahwa itu safar, maka itu adalah safar. Artinya mereka menilai masyarakat yang pertengahan, bukan orang yang jarang safar, bukan orang yang keseringan safar. Mereka menilai bahwa ini adalah perjalanan jarak safar, maka itu adalah kesepakatan kaum muslimin, itu adalah safar. Tapi yang jelas, kalau seandainya kita memperhati-hati dengan mengatakan bahwa safar bisa dikatakan safar sehingga kita boleh untuk tidak berpuasa adalah 80 kilo, itu insya Allah aman. Karena itu adalah jarak yang tidak dekat. Sehingga bukan hanya kita mungkin dari kabupaten pindah ke kabupaten kedua lalu kita katakan wah saya kan safar. Nah, tidak mudah seperti itu. Akan tapi orang hati-hati dengan jarak yang dia pilih itu. Wallahu a'lam. Taib Ustaz, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Baik. Saat ini ada waktu sekitar 3 menit tersisa. Baik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Radipta di DKI Jakarta. Saya punya kakak perempuan seorang janda tinggal sendiri tanpa mahram di Jakarta, sementara saya tinggal di provinsi yang berbeda. Tidak ada paman atau keluarga yang merupakan mahram kakak saya di Jakarta. Nah, keluarga yang paling dekat adalah sepupu. Apakah saya sebagai adik dapat menitipkan ke sepupu saya dan keluarga sepupu untuk menemani kakak saya bersafar, Ustaz? Syukran atas jawabannya. Ini yang Anda sampaikan tadi di awal majelis ini bahwa
pengertian mahram dan siapa orang-orangnya perlu kita pelajari, dan ini yang sering kita lewati dan kita tidak memberikan perhatian khusus. Bahkan dalam masalah yang berbahaya pun kita santai. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum ad-dukhul 'ala nisa. Hati-hati kalian ya menemui wanita-wanita yang tidak mahram. Maka sebagian sahabat mengatakan, ara'aital hamu, ya Rasulullah, pendapat antum bagaimana tentang ipar? Maka Rasulullah mengatakan, al-hamu al-maut. Ya, ipar adalah kematian. Maksudnya karena orang dekat hubungannya sehingga saling sering sekali menggampangkan dalam masalah mahram tidak mahram dalam masalah ipar. Nah, sepupu atau paman, anak paman atau anak bibi itu bukan merupakan mahram. Ya, kalau kita akan mengetahui mahram itu siapa saja, lihat di surat An-Nisa ayat terakhir dari juz 4. Nah, itu di situ ada bilangan-bilangan mahram. Sepupu tidak masuk dalam hal itu, sehingga otomatis tidak boleh dijadikan mahram baik dalam menginap maupun safar, ya seperti itu. Maka antum sebagai adik perlu untuk berkorban untuk menjadi mahramnya kalau memang safar itu harus dilakukan. Wallahu taala a'lam, dan ini yang bisa Anda sampaikan sebagai jawaban. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kalau seandainya tidak benar, kita siap merujuk untuk mengikuti pendapat yang sesuai dengan dalil. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas khairan, ilmu yang barakallahu antum berikan untuk kebersamaan kita di kesempatan live interaktif di sore hari ini. Tapi kita juga sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar yang sudah menyimak program live interaktif kita di kesempatan kali ini. Turut kami sampaikan terima kasih atas partisipasi untuk merilai program ini kepada rekan-rekan artivisi yang telah bergabung di kesempatan kali ini. Anda bisa simak program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan juga jadwal yang telah disediakan. Informasi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Anda juga bisa follow akun sosial media kami untuk YouTube di Fatwa TV Official, Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter. Anda bisa akses di @dewanfatwa.pa. Sampai berjumpa kembali, kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.